Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Alanta Hijran. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari kelompok 5, yaitu terkait perencanaan strategik PT Falmaco Nonwoven Industri. Di sini ada anggota kelompok 5, yaitu ada Wida Amalia, Delia Rani Puspita, Teguh Permana, Vicky Pujianto, dan Fariza Alanta Hijran atau saya sendiri. Baik, di sini ada analisis internal. Yang pertama itu ada keuangan, rugi bersih sebesar 42,4 miliar rupiah, ROA minus 56,15%, ROE di sini minus 97,61%, dan ROI minus 29.884,51%. Yang kedua ada organisasi. Di sini analisis internal daripada organisasi yaitu ada relokasi pabrik, posisi pemasaran, dan penjualan kosong. Yang ketiga, PT Falmaco memiliki reputasi dan sertifikasi halal, GMP, dan ISO tetap terjaga. Yang keempat, SDM. PT Falmaco sendiri merupakan industri besar dengan 44 karyawan, itu adalah relatif kecil, dan kekurangan tenaga ahli strategis. Selanjutnya ada analisis eksternal. Yang pertama ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5,03%, inflasi menurun 1,57%, dan pendapatan turun 23% karena daya beli belum pulih. Yang kedua ada persaingan. Persaingan ketat dari lokal dan impor. Yang ketiga ada teknologi. Pemeliharaan mesin untuk efisiensi produksi dan kualitas terjaga. Yang keempat ada sosial, yaitu di sini analisis eksternal daripada sosial, meningkatnya kesadaran kebersihan dan kesehatan. Berikutnya ada analisis SWOT untuk PT Falmaco. Untuk kekuatannya sendiri yaitu PT Falmaco memiliki sertifikasi yang lengkap, produk berkualitas, dan relokasi pabrik yang efisien. Untuk kelemahannya, PT Falmaco sendiri sedang mengalami rugi besar, posisi manajemen pemasaran dan penjualan yang kosong, serta teknologi yang belum efisien. Untuk peluang daripada PT Falmaco sendiri yaitu adalah tren kebersihan, ekspor, dan perluasan pasar. Dan yang terakhir itu ada ancaman daripada PT Falmaco sendiri yaitu persaingan tinggi, biaya naik, dan daya beli yang lemah. Berikutnya ada visi dan misi. Visi dan misi daripada PT Falmaco sendiri yaitu visi menjadi pemimpin nasional dalam PT Falmaco Nonwoven Industri dalam produksi tisu basah yang inovatif, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Di sini ada misi, yaitu hasilkan produk berkualitas, efisiensi ramah lingkungan, kembangkan SDM unggul, perluas pasar domestik dan ekspor, jaga mutu dan sertifikasi, serta meningkatkan efisiensi teknologi. Berikutnya ada analisis visi, misi, eksternal, dan internal. Yang pertama ada politik dan legal. Falmaco telah memenuhi regulasi dan selaras dengan visi misi yang menjanjikan mutu dan keberlanjutan. Yang kedua ada ekonomi, tidak selaras dengan visi misi karena daya beli yang lemah, berdampak penurunan pendapatan. Dan yang ketiga ada sosial, kesadaran masyarakat meningkat terhadap kebersihan selaras dengan visi misi fokus pada ramah lingkungan. Dan yang keempat itu ada teknologi, selaras dengan visi misi fokus pada efisiensi teknologi. Dan yang pertama itu ada keuangan. Keuangan di sini PT Falmaco sendiri sedang mengalami kerugian yang besar, membuat visi misi pertumbuhan dan ekspansi belum selaras. Dan yang kedua dari segi operasional, relokasi pabrik untuk efisiensi sejalan dengan visi efisiensi dan berkelanjutan. Dan untuk pemasaran seperti yang tadi sudah dibahas, PT Falmaco sendiri tidak memiliki posisi manajemen pemasaran, dan itu tidak selaras dengan visi berkelanjutan. Yang keempat ada SDM. Misi menyebutkan kembangkan SDM, tapi perusahaan masih kekurangan tenaga ahli dan jumlah karyawan sedikit, jadi tidak selaras dengan misi. Di sini ada hambatan pencapaian visi dan misi. Yang pertama, PT Falmaco sedang kekurangan SDM ahli, itu menyebabkan menghambat inovasi dan ekspansi. Yang kedua, manajer strategis kosong, manajer pemasaran dan penjualan tidak optimal. Ketiga ada kerugian besar, membatasi investasi dan pengembangan.
Keempat, ada persaingan ketat. Banyaknya produk lokal dan impor dengan harga kompetitif sulit untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang kelima, ada daya beli yang lemah. PT Bank Mako perlu strategi harga dan edukasi pasar. Berikutnya ada formulasi strategi. Yang pertama ada strategi internal, efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Yang kedua ada pengembangan SDM dan manajemen penjualan. Ketiga ada peningkatan kapabilitas teknologi serta perbaikan keuangan. Yang kedua ada strategi eksternal, inovasi produk dan diversifikasi pasar, strategi yang kompetitif, kemitraan strategis, adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Berikutnya ada implementasi strategi. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada pengembangan dari segi SDM, yang ketiga peningkatan kapabilitas teknologi, yang keempat ada perbaikan keuangan, yang kelima inovasi produk dan diversifikasi, yang keenam strategi yang kompetitif, yang ketujuh kemitraan, dan yang kedelapan adaptasi ekonomi dan sosial. Berikutnya ada KPI atau Key Performance Indicator untuk mewujudkan visi dan misi. Yang pertama itu dari segi keuangan, pendapatan tahunan naik minimal 15%, margin laba bersih positif minimal 5% dari penjualan. Yang berikutnya ada operasional, efisiensi produk 85% dan penurunan biaya produksi per unit 10%. Yang ketiga ada SDM, 100% manajerial, terisi dan tingkat retensi karyawan 90%. Yang keempat ada pemasaran, 2 produk baru diluncurkan per tahun. Pangsa pasar nasional naik 10% dan penambahan 3 mitra distribusi baru. Yang kelima itu ada CSR dan keberlanjutan. Minimal 2 program CSR aktif setiap tahun. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.